datang untuk di Oke Podcast. Ya. Gitu gini. Wow. Oke Podcast. Ada aja nih orang-orang ya. Selamat datang untuk di Oke Podcast, obrolan kalian podcast. Untuk di kali ini kita membahas sesuatu yang viral tentang masalah anak magang dengan anak magang. Banyak banget gaya. Oke, untuk di kali ini membahas sesuatu kasus yang lagi viral ya di salah satu perusahaan. Enggak tahu ya tentang pengetahuan kampus ya? Kagak tahu juga sih. Pengetahuan kampus kan? Iya, mungkin ada Wikipedia. Iya, ada pedianya gitu Kita ya. sensor aja lah. Iya. Ya, jadi tentang masalah anak magang yang dibayar hanya 100.000 gitu kan. Jadi ada anak magang yang hanya dibayar 100.000 dan dikasih denda jika resign, lebih besar dendanya dibandingkan dengan gajinya ya. Berapa itu? 500.000. Waduh. Wow. Iya. 5 bulan. Baru kerja 2 bulan stres harus nanggung begitu besar. Nombok 300. Nombok 300. Nah, ada Firman di sini untuk anak intern di Kamadik. Lu biasanya ngurusin apa sih, Man? Gua biasa ngurusin konten yang lagi dibikin kan. Lebih buat ke konten video ya. Ya, konten video ya. Video sih intinya. Iya, konten video untuk videografi ini ada di Firman. Nah, next ada Ikhwan Fadil ya. Dia anak magang, anak intern di Kamadik untuk ngurusin web development. Ya sih. Tentang permasalahan ini ya. Menurut kalian penting gak sih untuk magang itu ya? Terkait pentingnya magang, misalnya kayak tentang ya kalau misalkan menurut gue sih penting-penting aja kan udah semester akhir menuju nanti udah ada gambaran loh di dunia kerja itu seperti apa gitu misalkan. Yuk monggo silakan. Kalau menurut kalian gimana? Mungkin dari Fadil silakan Dil. Magang penting gak sih? Relatif sih. Tujuan lu magang apa dulu? Oke. Buat nyari duit, nyari pengalaman, nambah ilmu. Kalau nyari duit mah gak usah magang, kerja aja langsung. Ya kan nanti kalau kerja ditanya pengalaman kamu apa? Belum ada pekerjaan Pak. Itu ngapain kamu kerja? Nah, kenapa harus ada pengalaman 1 tahun Di untuk kerja? Kadang pun untuk magang harus ada pengalaman 1 tahun. Kalau lu ngecek ya, kalau lu searching ya. itu caranya gimana caranya? Gue searching kemarin. Nah, caranya gimana tuh? Gue kan informatika, Ya. pengen nyari tentang UI UX buat development lah. Iya. Baca requirement ini sampai bawah. Experience in web development 1 year. Padahal belum ada. Lu mahasiswa mau magang nih, tapi lu harus berpengalaman. Gimana coba? Berarti ya kerja. Ya kerja kan jatuhnya. Nah, tapi kalau kerja kan dicari pengalaman. Nah, gimana lu mau dapat pengalaman? Untuk dapat pengalaman lu harus punya pengalaman. Saya pamit ya. Pamit ya. Nah, maksudnya gimana? Ini. Soalnya biasanya kalau menurut gua pengalaman itu kan bisa aja kayak contoh lu UI UX kan tentang development gitu. Lu bisa ya ada misalnya Ega nih. Freelancer lah. Iya, freelancer. Gitu kan. Berarti Cuma dari kan, situ. Nah, tapi kan gak semuanya itu bakalan bisa dapat freelancer. Gak semua orang bisa. Lu kan butuh waktu juga, butuh pengetahuan lebih lah. Gak semuanya lu dapat di kuliah. Nah, apakah lu mau meluangkan waktu lu untuk itu? Belum tentu, balik ke lu lagi. Nah, pada saat magang, lu ditanyain kayak gitu, requirement-nya kayak gitu, sedangkan lu gak memenuhi, lu gimana mau magang? Cari tempat magang lain. Ya, Ya bener nggak maksudnya? Ya ada requirement-nya seperti itu gitu ya. Udah lu cari tempat magang lain aja. ya iya, mau gak mau. Jadinya kan kayak lu pengen magang, pengen dapat pengalaman, tapi lu harus punya pengalaman juga. Kan agak membingungkan ya di satu sisi. Cuma kan kayak yang kita bahas kayak yang tadi ya dari freelancer, dari lu ngerjain project dengan project apa sih? Project yang jelas lah. Contoh kayak project dari kampus yang buat lu pengabdian dan semacamnya. Tapi kan gak semuanya bakalan dapat. Kalau gua sih magang ya penting menurut gua. Karena ya di situ salah satu cara gua dapat pengalaman untuk nanti cari kerja. Yang tadi 1 tahun. Bahkan magang belum tentu 1 tahun. Mungkin bisa lah setelah magang gue nyari tempat magang lain, intern lain. Itu ntar bisa ditotalin jadi 1 tahun. Oh gitu. Ya, Pak. 3, 6 gitu misalkan ya, gitu ya. Minimal ngerasain lah gimana environment-nya di tempat kerja lah. Jadi udah ada gambaran ya. Ada gambaran kayak gini lah sistem kerja di sini dengan
perusahaan kayak gini dan semacamnya. Oke, nah kalau menurut lu gimana, Man? Penting gak sih kalau magang itu, apakah yang tadi dibilang gue untuk nyari pengalaman, nyari duit, atau nyari... Kalau gua penting sih ya untuk tahu pengalaman gua kerja di tempat yang benar-benar kerja seperti apa, dapat feel-nya juga gitu kan, bekerja di bawah under pressure yang itu benar-benar bakal menentukan ya arah gerak dari satu perusahaan itu gitu. Ntar besok-besok Kamadik kita ada underwater gitu. Under pressure, Alhamdulillah, underwater, watermelon. Mau diving. Ya kalau gue menurut itu penting sih, maksudnya buat mahasiswa tingkat akhir ya, karena kan sekarang kalau kita ngeliat requirement buat hiring job tuh udah tinggi. Minimal harus selalu ada pengalaman gitu, mau magang kayak, mau di organisasi. Dan ya itu menjadi penting gitu. Kalau lo mau cepet dapat kerja, gak cepet ya, karena gue juga belum pernah ngelamar. Kalau lo mau dapat kerja dengan mudah mungkin ya, itu ya minimal sudah pengalaman magang, karena itu akan mempermudah lo gitu. Dibanding lo cuman modal organisasi doang. Karena sekarang kalau kita ngomongin modal organisasi, banyak banget yang di organisasinya sabrek di CV-nya. Tapi kondisi organisasi mahasiswa itu gak bisa disamakan dengan dunia pekerjaan, ya kan? Dan Benar. itu yang akan membedakan seseorang itu bakal bisa bertahan gak di dunia kerja di tahap awalnya. Nah, orang yang magang dia udah punya pengalaman itu. Ketika dia masuk dunia pekerjaan dia gak bakal kaget dan kayak dia gak bakal kaget gitu sehingga dia bisa survive di situ. Tapi ya kalau tanya lagi sebenarnya kenapa gue magang di sini, sebenarnya waktu itu mikirnya buat killing time aja sih, buat nunggu wisuda. Sekarang udah wisuda bingung dia, nunggu Iya. apa lagi? Normal lagi. Jadi normal lagi. Heeh. Tapi sebelumnya gue mau nanya sama kalian berdua, udah pernah magang sebelumnya atau udah pernah kerja sebelumnya? Pernah nggak? Di mana? Ya kalau di mana nggak usah nyebut perusahaan gitu. Atau Kalau magang sih belum pernah ya. Kalau kerja, dibilang kerja di perusahaan enggak juga sih, di komunitas lebih tepatnya. Ketemu orang lah. Ya kan kayak apa sih, kerja langsung disirap. kerja dalam Kena tim lah gendam. dengan orang yang belum lu kenal secara dekat, yang orang yang enggak lu ketemu tiap hari lah. Kan kerja kan ya bedanya sama lu pada saat di kuliah ya. Kalau kuliah ya lu udah tau lah orangnya kayak gimana dan semacamnya. Pada saat lu kerja kayak yang gue di komunitas tadi, gue baru kenal beberapa minggu atau beberapa bulan dan gue kerja bareng dia ngerjain sesuatu. Di situ kan gue dapet soft skill baru kayak communication, ya teamwork dan semacamnya. Oke, berarti pernah ya. Pernah Berapa lama di situ? 8 bulan ada kayaknya. Berarti kurang sebulan lagi udah setahun. Kamarik 3 bulan. Kurang sebulan lagi. Oh berarti udah 8 bulan lumayan lah ya. Maksudnya Lumayan udah lah. paham Ya udah ada lama. gambaran lagi Ada lah. gambaran lagi lah. Ada gambaran Soalnya lagi. kan, tapi kan ya di komunitas sama di perusahaan beda lah. Beda. Makanya kalau tadi kan udah ada gambaran, sekarang yang pakai kertas lakmus kan. Udah ngejiplak sekarang, udah teknik banget. Nah kalau lu Man, ada nggak pengalaman sebelumnya, apa ini the first time lu intern gitu? Kalau secara profesional mungkin ini pertama kalinya ya. Tapi sebelum di Kamadik gue juga ada di suatu perusahaan yang nggak tahu lupa gue namanya apa. Waktu itu gue cuman main ikut aja. Terus Di bawah om gitu. Enggak. Waktu itu dia buka open internshipnya di Instagram gitu kan. Di info magang kalau gak salah. Ya udah gue main ikut aja. Keterima tuh. Jadi bikin ngedesain gitu kan. Nah tapi dia pusatnya tuh di Surabaya kalau gak salah, dan orang-orangnya kebanyakan orang-orang Jawa Timur. Jadi secara kerja nggak pernah ketemu. Oh berarti lu cuman monitor doang ya? Remote aja, Monitoring ya, remote ya. doang. Dan ya kerjanya juga gak banyak banget. Seminggu gue cuma ngedesain satu konten udah selesai gitu kan. Oh gitu aja. Dan monitoringnya gak ada banget sih menurut gue. Yang lu dapat pelajaran dari situ apa tuh maksudnya ya? Gue cuman ngerjain. Justru gue waktu itu mulai bertanya-tanya gitu, apakah memang magang yang unpaid itu seperti ini ya? Oh itu sana unpaid? Unpaid, secara monitoring gak jelas, terus nggak ada upaya untuk ngedevelop gitu kan dari pihak pimpinannya gitu. Yang setahu gue juga bahkan yang jadi ketua dari divisi gue tuh anak magang juga. Kayaknya ini gue mikir waktu itu kayaknya memang sengaja nyari tenaga murah gitu. Gue mikirnya waktu itu kayak gitu. Jadi pemimpinnya anak magang juga? Anak magangnya, pemimpin di divisi gua. Anak magang juga? ada stratanya. Oh. Iya. Awalnya gua yang ditawarin sebenarnya, cuman magang pangkat kuadrat. Waktu itu ya gua mikir kayak, apakah kayak gini ya proses mencari tenaga murah, gua bilang kayak gitu. Adalah pokoknya namanya, nggak bisa disebut. Ya intinya kayak gitu.
Ya udah gue cuma sebulan di situ waktu itu kan ketemu Kamadik, udah gue mau lanjut. Yang itu juga dibayar. Nah, terus selanjutnya gini, apa namanya dari segi penyusunan CV nih dan juga resume gitu kan. Kalau menurut gue pribadi, maksudnya yang kalau Fadil gue nggak ini ya, Fadil gue nggak ngelihat CV resume gue nggak ngelihat, cuman kayak Iza sama Firman kan gue juga ngecek gitu, sama teman-teman yang lain juga ngecek. Maksudnya kalau gue pribadi ya, gue ngelihat memang yang dibilang sama di podcast sebelumnya, dibilang sama Kak Vika tentang pengalaman ya kalau gue. Karena kalau misalkan dia udah, misal kayak lu nih pernah di sana, kan gue jadi penasaran ya, yang lu kerjain apa gitu. Output dari hasilnya tuh apa? Misal kayak lu, gue kerja di perusahaan ini, atau misalkan ini Instagramnya misalkan lu juga cantumin. Kita sebagai user atau sebagai itunya, kita ngecek nih, oh tampilannya seperti ini, oh yang dia kerjakan seperti ini, oh boleh nih berarti. Makanya kalau menurut gue pribadi adalah, untuk perusahaan, betapa pentingnya experience, entah lu magang, entah itu lu bekerja gitu ya di perusahaan, itu menjadi sesuatu hal yang penting, penilaian tambah gitu. Mungkin yang tadi di podcast sebelumnya Kak Vika bilang itu menjadi nilai tambah 15 poin atau 20 poin nilai lu. Di luar organisasi, gua nggak mikir lu organisasi A, B, C gitu, berapa banyak organisasi yang lu bilang. Organisasi itu beda sama dunia kerja pasti. Nah, kalau kalian berdua nih tentang penyusunan CV atau resume. Sebelum gua kerja, sebelum gua tadi magang, mungkin ada nyari yang pengalaman juga kan, sebelum gua kerja atau gua magang, gue udah ngebekalin diri gue dulu, atau ya udah nanti deh sembari jalan aja gue dapat pengalaman atau yang nge-branding diri gue. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue ya, kalau yang terkait penyusunan CV, kalau gue sih pertama selalu menyesuaikan dengan target perusahaan yang gue pengen lamar gitu kan. Seperti di Kama Digital gitu, gue magang kan kebanyakan gue nunjukin karya-karya kreatif gue gitu, kayak podcast, gue pernah bikin YouTube, dan juara-juara pun yang juara terkait komunikasi gitu, debat, gue pernah juara fotografi, kan itu gue cantumin ya. Sebenarnya gue punya 2 CV yang berbeda untuk 2 perusahaan yang berbeda. Gue juga pernah ngelamar waktu itu ke perusahaan perikanan. Yang gue masukin itu secara CV, gue justru tidak menunjukkan podcast, gue justru tidak menunjukkan YouTube, tapi gue menunjukkan sertifikat perikanan gue. Kayak misalkan gue punya SIM selam, open water diver. Itu naik motor apa mobil lu masuk? Itu pakai tabung. Tenggelamin oh gitu, pakai LPG gitu kan. Gue nunjukin juga sertifikasi observer gue gitu di tingkat KKP, pokoknya yang sertifikasi terkait perikanan. Jadi memang secara resume atau portofolio selalu gue sesuaikan dengan perusahaan gue. Tapi ya balik lagi, karena kan kadang mahasiswa itu belum semuanya punya pengalaman kerja nih. Yang gue tunjukin ya kerjaan gue di organisasi, kira-kira bisa memberikan dampak yang bagus gak ke organisasi itu dalam perkembangannya. Nah itu yang menjadi cerita yang bisa disampaikan gitu kepada HR atau recruiter. Karena ya kalau mau ngomongin pengalaman kerja gue gak punya, jujur aja gitu kan. Tapi kalau pengalaman dalam berorganisasi, yang at least ketika lu masuk kerja lu pasti berorganisasi kan, berkomunikasi dengan orang. Ya gue memulai itu di organisasi, dan gue kira itu bisa menjadi cerita yang bisa bikin orang ngerekrut gitu. Kayak gitu sih kalau dari gue. Kalau lu gimana, Dil? Kalau apa sih yang dibilang sama senior gue ya di jurusan gue, itu kan di jurusan gue itu banyak ya fokusnya, kayak ada yang web developer, software, dan semacamnya. Kalau misalkan gue pengennya ke web developer, ya portfolio gue berhubungan dengan web. Contoh, kayak kebanyakan itu mereka punya web masing-masing. Di situ lu showcase apa aja project yang lu bikin yang berhubungan dengan web. Atau enggak lu upload di GitHub. Udah. GitHub. Sabri Hub juga, Sabri Ya, Hub. itu semacam forum lah, di sana lu bisa Akun Hub. nge-share code dan semacamnya, project lu buat kerja juga. Iya. Jadi ya di situ lu bisa showcase ya yang lu bikin tadi, Itu project lu apa. di mana? GitHub. Yang Beda. Oh, beda. Ya, Dia bunyiin di situ ya? ya disesuaikan dengan elunya, dan juga disesuaikan juga dengan kayak requirement dari perusahaan. Misalkan perusahaan butuhnya itu UI UX, udah lu tampilin project UI UX. Atau enggak ya lu di web lu taruh juga UI UX. Oke, gua cut. Berarti kalau misalkan dari model kayak lu, nggak harus gua kerja di mana, tapi yang udah pernah gua buat ya. Iya, lebih kayak project apa yang udah pernah lu bikin, atau enggak lu lagi ngerjain apa nih, project lu di luar yang gak ada keterkaitan dengan orang lah. Atau enggak ya lu gabut, lu pengen bikin ini, Iya, bikin, iya. tampilin, Bener. showcase, ya gitu. Soalnya temen gua ada juga yang bagian web gitu ya.
tapi dia akhirnya belajar untuk ngebuat UI UX dari awal. Jadi dia kadang-kadang iseng masukin Instagram dia, ini yang gue bikin UI UX-nya tampilnya seperti ini, kalau ini ntar jadi kayak gini. Cuman gitu doang, padahal bukan kerjaan dia. Tadi yang lu bilang, ya Iya, kalau gabut soalnya aja. ya kayak apa sih, informatika itu kayak lu bisanya apa, kebutuhannya apa itu kadang terlalu tinggi. Kayak untuk magang, lu bisanya cuma kayak ya pakai HTML, JavaScript, CSS. Sedangkan dimintanya itu pakai framework. Dan tuh lu nggak dapet di perkuliahan. Mau nggak mau lu nyari tahu sendiri. Karena kadang pun kayak di magang, requirement-nya itu udah kayak requirement orang kerja. Lu harus tahu ini, harus tahu itu, dan terlalu banyak. Ya mau nggak mau ya lu gali sendiri. Nah, dengan lu gali sendiri, lu bikin project, kerjain sendiri, ya udah lu showcase. Nah, mungkin nanti pada saat lu mau ngasih resume, ya lu taruh portfolio lu, Resume. ya taruh ya project lu lah yang udah pernah lu kerjain, project gabut dan project serius lu lah, atau enggak project pada saat kuliah dan semacamnya. Oke, mantap. Lengkap sudah ya. Yang satu kerjaan gabut lo bikin apa? Ya tadi mungkin juga bisa jadi yang tadinya lu jurusan apa, lu ikut-ikut training course gitu ya, Iya. pelatihan tidak masuk di CV lu kan. Jadi ada dapat sertifikat. Nggak harus sesuai jurusan juga sih. Iya. Benar. Oke, ini ada pertanyaan langsung titipan ya. Kita baca dari email. Keren kan, biar kayak ini dong, biar kayak ada masuk di sini kan, lut gitu ya. Ini ada langsung kiriman dari sahabat ya. Tentang menurut kalian magang yang ideal itu seperti apa sih? Ini yang nanyanya iseng ya. Iya, ini pertanyaan tadi gabut, pertanyaan gabut. Ini bukan pertanyaan gabut, ini kalau Pertanyaan serius nih. jawabannya keliru ini menentukan nasib magang juga sebenarnya. Nasib, memang Jadi ini nasib. buah si malakama. Emang nggak boleh si malakuma. One Piece dong. Oke, gimana? Oke, jadi magang yang ideal ya. Kalau bagi gua magang yang ideal itu adalah yang bisa mengembangkan potensi seseorang itu gitu. Jadi nggak cuman disuruh untuk mengerjakan hal-hal yang remeh kayak cuman ya kalau cuma nambah kerjaan yang full time gitu kan. Tapi dia gak bisa ngedevelop dirinya untuk berkembang lebih jauh lagi. Di balik lagi sebenarnya magang yang ideal itu yang kalau kita setelah magang kita bisa dapat banyak skill baru, kita bisa dapat banyak knowledge baru, dan secara relasi juga kita jadi meluas, ya kan? Ya karena gue menyoroti banyak teman gue yang magang sekedar magang, datang, kadang ngisi dokumen selesai, dan kadang fotokopi, bikin kopi kayak gitu kan ada lah ya. Ada. Nah, itu menurut gue itu bukan magang. Dia cuma numpang cari nilai. Tapi magang yang paling ideal adalah magang ketika lu keluar, lu berubah gitu. Secara skill lu meningkat, secara mungkin komunikasi juga lu jadi lebih castis gitu. Secara hubungan dengan orang asing, lu bisa menjalin relasi yang baru. Itu baru magang yang sebenarnya. Apalagi kalau meningkatnya itu bisa menunjukkan bahwa ternyata gua cocok nih di bidang konten kreator gitu kan. Jadi dalam artian tempat magang itu bisa menjadi wadah gitu bagi seseorang untuk mendapatkan potensi dia gitu yang selama dia hidup dia belum sadar. Nah itu yang menurut gua menjadi tempat magang yang ideal. Kalau lu Dil, gimana Dil? Berat ya pertanyaannya. Iya, sangat berat nih, 26 SKS satu pertanyaan. Baru juga sebulan, bisa ada 2 bulan lagi. Magang ideal. Sebenarnya sih magang ideal itu nggak ada ya. Kalau menurut gua, Yang ada ya, gimana? idealnya ya tergantung opini lu masing-masing. Ya, ini opini lu apa? Makanya gua tanyain. Kalau menurut gua magang yang ideal itu mendekati ideal lah. Ya minimal ya lu tahu apa yang lu kerjain. Gak sekedar disuruh dilepas tangan. Enggak, tapi lu disuruh ngerjain sesuatu, lu kayak diarahin juga. Misalkan kayak gua ngerjain web. Jangan kayak apa sih? Yaudah kerjain aja. Kayak gitu, kerjain. Oh, mungkin dikasih masukan, dikasih saran, dikasih kritik. Jadi di situ gue juga tahu kebutuhan gua apa sih. Kalau gua ngerjain sesuka gua, itu berarti gua ya udah gua kerja sendiri. Kalau magang kan gue sebagai salah satu pegawai juga. Walaupun ya bukan calon pegawai atau bukan pegawai tetap lah kayak gitulah. Nah, berarti ya di situ gua ngerasain, oh, perusahaan tuh pengennya kayak gini. Ya udah berarti gua sebagai pekerja anak magang itu ngerjain sesuai dengan yang perusahaan pengen. Jadi itu gue dapet ilmunya, dapet pengalamannya juga, gimana rasanya kayak
lu ngerjain sesuatu, lu dikasih arahan kayak gini, maunya kayak gini, di saat lu selesai ya lu kayak oh kayak gini ya ngerjainnya seharusnya kalau pengennya perusahaan. Karena kan kalau kayak lu ngerjain project lu sendiri ya udah seenak lu aja, oh kayak gini bagus, sedangkan ya belum tentu perusahaannya pengennya kayak gitu atau butuhnya kayak gitu. Nah, terus kayak apa sih ya, lu juga dirangkul lah di sana, gak kayak oh itu anak magang yaudah biarin aja dia sendiri Langsung dan dicok slam. Soalnya kayak apa sih Rock fandom lah ya, rock fandom. kayak apa sih, salah satu temen gua ya dia pekerja juga, dia tuh cerita lah kayak anak magang bikin kopi, suruh bikin kopi ini itu dibiarin aja sendiri, nggak ada yang ngajak ngobrol. Kalau di tempat kita kalau di tempat kita bikin kopi jadi barista. Ini cuma disuruh bikin kopi masih pakai jadi anak magang. Bikin kopi, fotokopi, barista. Iya. Gitu kan. Ya pasti ya dirangkul lah. Soalnya kan anak magang ya juga salah satu jadi anggota lu lah pada saat itu. Tim ya, jadi tim ya. Iya, jadi tim lu lah walaupun Taman ya Ismail Marzuki. sementara. Tim. Iya, tim. Lucu banget lu Ega nih, Ega ngelucu-ngelucu Ismail. mulu. Iya, Ismail. Iya kan, besok-besok langsung ngerasa buat teman-teman Fadil yang sering bikin kopi anak magang ke revisi kopi jadi barista. Bisa. Iya, ke sini. Kirim CV. Ya kebetulan. Ke Kan ada Aska. di sini. Iya. Editor tolong editor. Ini ahmad.zulakbar@kamadigital.com. Nah, editor tolong editor. Oke. Last question. Last but not least. Pengalaman di Kamadik gimana? Luar biasa sih. Udah selesai, terima kasih. Next. Ya, gitu aja. Coba bayangin lu masuk magang, kalau orang kan mikirnya magang ya anak magang doang disepelein. Ya udah kita hanya sebatas anak magang di sini kok diaku-aku coy, jadi cucu, jadi anak kan. Tahu Kapan tuh, lagi lo? Anak magang punya silsilah keluarga lo. Kapan tuh gak ada tuh ya di kontrak tuh gak ada ketika lu masuk lu bakal jadi anak ini gitu kan. Lu bakal jadi cucu iya. dari seorang ini. Lu magang juga jadi anak magang. Cucu Apa? magang. Oh, anak cucu. Oh, anak cucu. Ya kan maksudnya kita lihat dari sudut pandang artinya ya lebih menerima gitu, lebih open terhadap anak magang dan ya balik lagi rasanya kalau udah kita diterima kan kita jadi bisa improve lebih enak ya. Kita kalau ada ide juga jadi gak sungkan mungkin untuk menyampaikannya. Kalau kita ingin melakukan sesuatu juga gak sungkan, ingin meminta tolong gak sungkan. Karena di awalnya saja mereka udah menerima dengan hangat, dengan baik gitu. Nah, Emang tugas kita di sini Kamadik sebagai rice cooker. menghangatkan. Penanak dan membuat dan memanaskan. Menghangatkan. Makrai. Oh ya, makrewes juga bisa. Ya, Memasak intinya dan kayak gitu kan, menghangatkan. ya ramahnya itu gitu, memberikan kehangatan dan yang lain. Ya alhamdulillah dilibatkan di yang mungkin di awal, di bulan-bulan awal masih hal-hal yang bukan remeh ya, tapi yang masih dasar kayak editingnya masih dasar, belum bisa megang bikin copywriting dan sebagainya. Tapi kan seiring berjalannya waktu juga dikasih tanggung jawab yang lebih besar, bahkan dikasih targetan yang 20% tuh kayak kemarin. Aduh kagak naik malah turun gitu kan, itu kan jadi kepikiran. Tapi balik lagi itu nge-challenge diri sendiri buat lebih berkembang, buat nge-improve, dan gua rasa menjadi pengalaman yang cukup yang bagus lah buat gua. At least kan ini momen pertama gua ada di dunia profesional juga. Kayak gitu sih. Oke. Kalau lo Dil? Pengalaman di Kamadik menurut lo gimana? Meskipun ya baru sebulan, apa yang lo rasain? Ya gua kadang-kadang suka merinding ya. Gua merasa menjadi lebih sehat. Setiap datang, oke, susu. Datang, apalagi ini pas dia datang nih. Oleh-oleh dari seluruh Nusantara ada nih, dari Sumatera sampai Sehat. Papua ada semua loh. Sehat alhamdulillah. Bayangkan. Udah gini. Gini. Udah gini. Maghrib ini di luar, kita maghrib ini di luar. Astagfirullahaladzim. Mungkin yang nonton bisa ngeliat lah kayak apa sih, santai ini lah, kayak senyaman ini loh, kayak apa sih ya, nggak kaku lah sesama yang gue yang magang ya, lu pekerja, lu karyawan, ini magang juga, kayak untuk ngobrol komunikasi pun enak, santai. Dan kayak apa sih, mungkin pada saat gue diterima magang di sini temen gue pada nanyain, lo anak informatika ngapain di kreatif agency? Terus? Ya gue nonton bola. nonton bola, Dia makan. nonton bola. Ya kan. Bahaya nih. Ini bahaya kalau udah nonton bola. Ampun, Kayak kemasukan Kratos tiba-tiba. udah kayak pelatih. Udah kayak pelatih. Lanjut next.
ya sih kayak ya lu ngapain, ya gue ngapain, ya gue dapet banyak sebenarnya. Mungkin gue lebih banyak dapet dibandingkan teman-teman gue di magang yang sesuai dengan kayak anak IT ya di bagian IT khusus gitu lah. Nah di sini gue IT ya gue sendirian lah. Itu gue juga belajar kayak ya walaupun gue ngerjain sendirian tapi gue dapet feedback yang banyak, masukan kayak gini. Dan gue juga belajar yang bukan di luar bidang gue, kayak Firman tadi copywriting, bikin konten, terus ya marketing lah, digital marketing dan semacamnya, SEO juga. Ya gue ngerasa kayak gue lebih banyak dapet dibandingkan mereka, teman-teman gue yang fokus ke IT doang. Karena ya gue dapetnya itu nggak cuma IT pun gue juga dapet. Gue jadi tahu gimana web untuk perusahaan yang baik itu kayak gimana. Perusahaan tuh pengennya kayak gimana untuk web. Seharusnya tuh kayak gimana. Apa tujuan kita. Dan itu ya gue merasa senang sih, enak sih. Dia ngomongnya Ya, kayak sedih gitu ya. Gue merasa senang sih. kan nggak tahu 2 bulan ke depan bakalan gimana. Untuk sekarang Ya, ntar makin webnya- senang. Webnya kelar kan nggak tahu kerjanya ngapain. Apaan lagi? Kan TikTok. nah kan kayak apa sih? Ya gitu kayak lo anak informatika ngapain di kreatif agency? Ya gue bisa ngejawab dengan bangga. Gue ngerjain ini web. Gue ngerjain konten nanti. Kayak gue ikut terlibat di pembuatan konten dan semacamnya. Ya gue ada ya kok. Gue ngerjain gue belajar tentang SEO. Yang sedangkan lo bikin web ya udah bikin aja. Kalau gue ya gue bikin web, gue harus mikirin SEO-nya gimana buat ngebagusinnya dan semacamnya. Handle webnya klien kayak gimana, maintenance web kayak gimana. Gak sekedar ngebikin doang selesai. Itu Oke, luar binasa. binasa di luar. Binasa di luar. Oke, terima kasih. Ini kita udah ngobrol-ngobrol seru dengan anak intern Kamadik ya. Ada Fadil dan juga Firman di sini, disokin. Nggak kerasa di sini sudah mulai masuk di habis sisa ya. Iya. Padahal kita ngetek tadi jam 4. Ayo kita harus buru-buru pulang, ntar ada ini yang kayak gini lagi. Di sini. Kita ngeliat di sana. Langsung pada kabur, kunci pintu, pada takut. Gua kepikiran waktu itu yang siapa? Pintu tutup jangan sampai. Kan gua ngeliat di lubang kecil itu ya jangan sampai nih sokap gitu. Siapa ngeliat? Itu intermezzo aja. itu adalah intermezzo keseruan kita nginep di kantor bersama anak magang gitu. Ya, cuman bikin kopi. Ya. Cuman pulang kita nginep di sini. Ya. Seru. Sidang skripsi lagi gua di sini. main PES juga kita. Ya, banyak banget keseruannya. Oke, thank you buat teman-teman semua. Mungkin ini menjadi insight positif juga buat teman-teman yang nonton, bahwasanya anak-anak magang itu kalau misalkan nyaman, kalau misalkan tempat lu nyaman, apapun itu juga nyaman, asalkan juga tetap dibimbing gitu sama siapapun gitu ya. Oke, kalau gitu saya juga mau nyalakan flash di sini. Ya, bagaimana? Di sini. Tolong. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang nonton podcast. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe.